Saya sudah terlanjur resume. Saya upload surat pengalaman kerja. Apakah ada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin akan menjawab beberapa pertanyaan terkait teman-teman kita yang mendaftar P3K Guru ya, khususnya P3K Guru secara umum adalah P3K di tahun 2023. Nah, di sini ada yang bingung bagaimana dengan yang sudah resume, yang sudah menyelesaikan pendaftarannya atau mengakhiri, tiba-tiba muncul perubahan dari Badan Kepegawaian Negara yang mana itu diwajibkan SK, bukan surat pengalaman kerja. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Nah, di video sebelumnya, admin sudah menyampaikan kepada rekan-rekan semua, di mana diinformasikan bahwa salah satu kanrek itu mengatakan mendapatkan informasi tidak jadi masalah, karena itu bersifat opsional. Itu bersifat opsional, teman-teman ya, tidak wajib. Nah, namun meskipun opsional, ini kan salah satu Pemda dari sekian banyak Pemda yang ada di Indonesia. Kan seperti itu teman-teman ya, belum tentu yang berlaku di Pemda A mengatakan opsional. Nah, Pemda A mengatakan opsional, bagaimana dengan Pemda B? Nah, kalau mereka mengatakan wajib, maka apakah menjadi celaka bagi teman-teman kita yang sudah menyelesaikan pendaftarannya? Kan seperti itu teman-teman ya. Nah, itu yang akan kita bahas di video ini. Nah, di sini salah satu Pemda mengatakan tidak jadi masalah terkait hal itu karena opsional, dan di sini juga dikatakan bahwa kalau mau unggah boleh mengunggah SK saja. Nah, karena memang jelas permintaannya bahwa di situ adalah surat keputusan ya, nomor SK. Nah, salah satu teman kita di sini mengatakan bahwa saya sudah terlanjur resume. Ini disampaikan 1 jam yang lalu. Saya sudah terlanjur resume. Saya upload surat keterangan pengalaman kerja. Nah, ini surat pengalaman kerja. Apakah dapat mempengaruhi gagal lolos administrasi? Mohon dijawab. Pertanyaan ini terkait resume ini pertanyaan umum teman-teman ya. Pertanyaan umum karena tidak disebutkan apakah beliau ini mendaftar sebagai nakes, apakah mendaftar sebagai tenaga administrasi atau guru. Tapi kita anggaplah itu guru teman-teman ya. Kita anggap itu guru, teman kita sudah menyelesaikannya. Nah, dia sudah menyelesaikan resume pendaftarannya. Pastinya yang sudah menyelesaikan ini akan was-was teman-teman ya. Nah, apakah mereka aman yang sudah menyelesaikan ini atau tidak? Kita pending dulu teman-teman ya, kita pending dulu. Nanti kita akan cek di bagian akhir ya, di akhir video. Atau teman-teman yang sudah resume silahkan langsung ke akhir video. Di situ penjelasan lengkapnya. Nah, yang sudah resume ini apakah masuk kategori aman atau tidak? Oke teman-teman ya. Nah, yang pertama terkait upload SK. Nah, upload SK dulu, admin di sini akan bahas teman-teman ya. Nah, upload SK itu boleh diupload SK satu per satu. Maksudnya SK-nya per tahun. Misalnya satu kolom di sini tahun pertama, terus kolom kedua tahun kedua, anggaplah misalnya dari tahun 2019, 20, 21, 22, 23 seperti itu. Misalnya teman-teman ya, diupload per tahun. Kalau diupload per tahun, otomatis ketika teman-teman mengupload di sini otomatis juga per tahun karena diisi di sini per tahun teman-teman ya. Berarti di sini juga per tahun. Namun bagaimana jika teman-teman misalnya sudah 20 tahun mengabdi? Silahkan diupload secara kolektif atau digabung. Cukup satu kolom saja diupload. Digabung semua SK-nya teman-teman ya. Jadi mungkin ada yang bertanya, itu susah juga Min, karena ukurannya 1 MB. Nah, betul juga teman-teman ya. Nah, ini kan 1 MB. 1 MB teman-teman ya. Lebih dari ini otomatis kan tidak bisa terupload. Nah, makanya di sini bisa lagi disiasati nih teman-teman ya. Bisa disiasati di sini. Yang ini sudah lama mengabdi teman-teman ya. Tapi kalau yang mengabdi 1-5 tahun ini nggak apa-apa per tahun. Nah, buat teman-teman yang sudah lama mengabdi ini bisa disiasati jadikan 2 atau 3 kolom. Nah, seperti itu teman-teman ya. Anggaplah misalnya sudah 20 tahun.
Tahun pertama sampai tahun kelima satu kolom, tahun ke-6 sampai tahun ke-10 satu kolom juga, digabung seperti itu teman-teman ya. Otomatis filenya juga nanti digabung ketika di-upload di sini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Silahkan digabung per 5 SK dalam satu file PDF terus di-upload. Nah, itu jika digabung per 5 tahun dalam satu kolom. Nah, jika teman-teman lihat di sini, ini teman kita hanya ada 7 SK. Nah, di sini dimulainya dari tahun 2017 sampai tahun 2023. Nah, dia di sini uploadnya per tahun. Jadi satu kolom ini adalah satu SK. Di sini khusus file SK 2017, di sini khusus 2018, di sini ada 2019 dan seterusnya. Nah, teman-teman ya. Nah, tapi sebenarnya jika teman-teman misalnya sudah mencoba menggabungkan file-file tersebut, SK tersebut dalam satu kolom ini, terus tidak bisa, silahkan dirubah lagi teman-teman ya. Jadikan 3 kolom atau 4 kolom. Itu bisa teman-teman ya. Itu bisa. Tapi itu tergantung juga sama teman-teman ya, apakah mau atau tidak. Jadi untuk pengisian riwayat pekerjaan ini, kalau misalnya baru sekitar 7 tahun nggak apa-apa, dijadikan per tahun supaya untuk upload berkasnya, dokumennya juga enteng seperti itu teman-teman ya. Oke, dan terkait jika ada kesalahan tidak jadi masalah karena kita bisa melakukan ubah. Ini silahkan diubah, maka akan dikembalikan ke tampilan seperti ini jika ada kesalahan ya. Nah, di sini lanjutnya jika misalnya digabung. Nah, ini contohnya jika digabung. Ini kan dari tanggal mulainya ya. Ini tenaga guru, tanggalnya di sini 2021 dan dia tulis di sini berakhirnya 2024. Berarti ini ada 4 SK teman-teman ya. Ada 4 SK karena di sini 31 Desember 2024. Nah, jika digabung seperti ini, otomatis bisa saja satu kolom saja dan di sini filenya digabung jadi 4 SK terus diupload. Jika setelah digabung, teman-teman itu misalnya filenya kebesaran, silahkan dikompres. Banyak sekali di Google teman-teman ya. Admin juga sudah menyampaikan di video sebelumnya. Silahkan ketik di Google kompres PDF. Jika sudah mendapatkan hasil kurang dari 1 MB atau di atas dari 100 KB, itu sudah bisa pastinya teman-teman ya. Jangan lupa klik simpan. Jadi ini contoh yang mengisi dengan cara digabungkan. Nah, ini contoh yang menggabungkan file SK-nya. Jangan lupa nomor SK-nya dimasukkan teman-teman ya. Jangan lupa nomor SK-nya. Nah, ini nomor SK-nya. Dan untuk nomor SK-nya ini, jika teman-teman menggabungkan bisa gunakan SK 2021. Nah, selanjutnya terkait yang sudah resume. Nah, ini kita akan bahas yang sudah resume teman-teman ya. Setelah tadi penggabungan file, kita ke bagian resume. Nah, khusus untuk admin ya, admin dapatkan informasinya itu terkait perubahan di di bagian ini ya. Nah, ini kan tulisannya unggah kontrak atau surat perjanjian kerja Anda sesuai dengan riwayat yang Anda input di menu ini. Nah, input di menu ini. Nah, admin mendapatkan informasi ini ketika buka akun SSJSN itu pada tanggal 24 September 2023 di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, jika teman-teman melakukan resume pada tanggal 24 dianggaplah misalnya di jam atau di pukul 15 waktu Indonesia Barat. 1 jam setelah teman-teman resume terus muncul perubahan, itu bisa masuk dalam kategori aman karena teman-teman itu memang belum mendapatkan informasi perubahan di akunnya dari BKN teman-teman ya. Jadi masih kategori aman. Nah, yang jadi 50-50, ini resumenya admin tulis 50-50 jika teman-teman sudah tahu misalnya atau terjadi perubahan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, tapi teman-teman ada yang resume pada tanggal 24 juga pada pukul 18. Ini kan sudah terjadi perubahan resume teman-teman ya. Sudah terjadi perubahan resume 1 jam yang lalu. Nah, ini 50-50 apakah aman atau tidak, sebagaimana yang ditanyakan oleh teman kita ini, apakah aman atau tidak.
Nah, tapi jika Pemdanya sama dengan Pemda yang di sini, nah, otomatis itu aman teman-teman ya, karena opsional bagi guru. Apakah itu guru di daerah mereka atau seperti apa? Nah, ini kan juga dari BKN mereka dapatkan. Nah, BKN ya. Nah, oke. Tapi kita tidak tahu apakah semua Pemda melakukan hal yang sama. Nah, jadi itu 50-50 bagi teman-teman kita yang sudah melakukan resume seperti contoh yang ada di atas, teman-teman ya. Kalau memang mereka melakukan resume setelah pukul 16 ini, atau misalnya di hari Senin, ya, di hari Senin sudah melakukan resume, tapi tetap mengupload surat pengalaman kerja bagi seorang guru. Nah, ini masih 50-50. Teman-teman ya, masih 50-50. Tapi seharusnya jika ingin dilakukan perubahan, itu segera mungkin dilakukan pengumuman atau siaran pers, teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah melakukan resume sebelum jadwal perubahan, itu sebenarnya bisa dikategorikan aman karena memang belum ada perubahan sama sekali. Tetapi yang sudah melakukan resume setelah pasca dilakukan informasi perubahan di akun, nah itu yang jadi 50-50 teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sudah melakukan resume, itu kan bisa dilihat waktunya teman-teman ya, sebagai bukti. Bisa dilihat waktunya di di kartu pendaftarannya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sekedar informasi dan menjawab juga mungkin pertanyaan beliau itu banyak juga ditanyakan oleh rekan-rekan kita atau dicari. Nah, jadi ini informasi yang admin dapatkan seperti ini teman-teman ya. Perubahan itu terjadi pada pukul 16. Tapi itu yang admin dapatkan, entahlah di akun teman-teman yang lain. Nah, kalau admin pribadi dapatnya di sini pada pukul 16 di tanggal 24 September. Oke teman-teman ya, jadi terkait yang resume, nah silahkan disimak dengan baik apa yang admin sampaikan di menit sebelumnya. Dan buat teman-teman yang ingin melakukan upload, itu yang diupload itu adalah SK teman-teman ya, yang diupload adalah SK, bisa per tahun, bisa juga kolektif. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh yang per tahun. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.